Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu warga desa Sidoarjo, Samigaluh, Yogyakarta yang saya hormati, dan juga teman-teman KKN PPM unit Samigaluh yang sedang berbahagia. Perkenalkan, saya Ari Sulistiawati yang pada siang hari ini akan bersama-sama belajar tentang cara pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga dan limbah pekarangan. Untuk alat yang kita perlukan, yang pertama ada kayu sebagai telenan untuk nantinya mencacah. Kemudian ada arit dan parang yang kita gunakan untuk memotong-motong sampah dapur ataupun sampah pekarangan. Kemudian ada terpal untuk menutup sampah. Jika tidak ada terpal, bisa menggunakan apapun yang nantinya dapat melindungi sampah dari terik matahari dan hujan. Kemudian yang kita perlukan yaitu ada sampah dapur sendiri dan sampah pekarangan. Ini hasil sampah pekarangan yang telah saya kumpulkan. Kemudian EM4 pertanian yang mengandung mikroba yang diperlukan. Ada molase atau tetes tebu. Pencacahan ini dilakukan untuk memperkecil ukuran potongan sampah sehingga proses pengomposan berjalan lebih cepat. Inilah penampakan sampah yang telah dicacah dan siap untuk dikeringkan. Pengeringan sampah ini memakan waktu sekitar 2-4 hari tergantung dengan teriknya matahari. Untuk membuat starter, bahan yang diperlukan yaitu air, EM4 pertanian, dan gula jawa atau molase, ataupun dapat digunakan keduanya secara bersamaan. Starter ini berisi bakteri pengomposan. Sebelum dicampurkan dengan sampah, EM4 dicampurkan dengan molase terlebih dahulu agar bakteri bisa tumbuh dan ditunggu selama setengah sampai 1 jam. Pertama, kita potong-potong dahulu gula jawanya agar lebih mudah larut. Kemudian, setelah gula jawa terpotong semua, kita masukkan ke dalam drum dan mencampurnya. Di sini saya juga menggunakan molase. Nah, selanjutnya kita tambahkan EM4 sebanyak 4 tutup botol. Setelah itu kita tunggu selama setengah sampai 1 jam. Setelah starter siap, kita buat tumpukan pertama sampah keringnya tanpa dicampur dengan starter. Kemudian, untuk tumpukan kedua dan selanjutnya, kita campurkan dengan starternya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi lembab, di mana air tidak banyak berlebihan ataupun kurang, agar mikroba yang ada di dalamnya bekerja secara efektif. Setelah sampah tertumpuk semua, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menutupnya dengan terpal atau penutup lain yang tidak tembus cahaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar saat panas cahaya matahari tidak mengenai bahan dan saat hujan air tidak mengenai bahan. Setelah 3 hari kita diamkan, lakukan pengadukan. Hal ini bertujuan untuk memberi sirkulasi ke dalam tumpukan sampah dan mempercepat proses pengomposan. Karena sampah teraduk rata, sehingga proses pengomposan terjadi secara merata. Saat didapatkan ada bagian pada pengomposan yang mengering, lakukan penambahan gula yang sudah diencerkan ataupun air untuk tetap menciptakan suasana lembab pada proses pengomposan. Lalu diaduk-aduk sampai rata untuk mempercepat proses pengomposannya. Hal ini sebaiknya dilakukan pengadukan setiap 3 hari sekali.
Setelah 1 bulan pengomposan, sampah akan berubah menjadi hitam yang menandakan sampah sudah berubah menjadi kompos. Namun pada kompos kali ini, karena banyak menggunakan bahan dasar rumput, di mana rumput memiliki batang yang lebih lama terurai, sehingga butuh waktu yang lebih lama agar kompos benar-benar dapat digunakan.